Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Indosiar dan ibu-ibu yang hadir di studio. Pagi hari ini kembali sama-sama lagi kita di sini tentunya di Mama dan A. Dan di pagi ini kita akan sama-sama membahas tema tentang celaka bagi penimbun harta. Di pagi ini juga buat Anda yang ingin curhat melalui telepon 5655676 atau 5655680 sudah bisa dihubungi dari sekarang. Juga yang ingin curhat melalui Skype silakan saja di add dulu ID kami di mamahaa.beraksi. Nanti juga akan ada kuis dan siapa tahu hari ini hadiah kuis menjadi milik Anda. Ya, amin ya. Sekarang saya akan absen dulu sebelum kita sama-sama ikuti tausiah Mama. Pagi hari ini sudah banyak sekali majelis taklim yang hadir. Yang pertama adalah majelis taklim Nurul Amanah Depok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Depoknya Depok Timur ya? Dekat stasiun ya? Oh jauh ya? Di mana? Oh Persimpangan Depok. Iya berarti perempatan itu kan? Iya. Yang berikutnya adalah majelis taklim Al-Fatimah Bojonegoro. Iki ono piro bojone? 60 siji. 40 siji. Iya. Dari jam berapa dari Bojonegoro, Bu? Setengah 8 pagi. Udah mandi? 24 jam belum mandi ya Allah ya. Nggak apa-apa, belum mandi juga belum tidur ya. Yang berikutnya adalah Majelis Taklim Sahidan Tasikmalaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahidan ada berapa orang dan? 60 orang. Orang semua? Alhamdulillah, iya. Oke, baik, kita langsung saja ikuti dulu tausiah Mamah tentang celaka bagi penimbun harta. Silakan, Mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Celaka bagi penimbun harta. Harta kekayaan hakikatnya milik Allah. Tapi dititipkan sama kita. Artinya apa? Yang pertama, harta itu ada dalam diri kita sebagai amanah dari Allah. Amanah yang Allah titipkan buat kita. Harta bisa meninggalkan kita atau kita meninggalkan harta. Mana yang mutlak milik kita? Yang mutlak milik kita tiada lain amalan yang kita kerjakan ketika kita memiliki harta. Ini yang pertama. Yang kedua, yang namanya harta yaitu merupakan perhiasan hidup di alam dunia. Anda lihat Al-Hadid ayat 20. I'lamu annamal hayatud dunya laibun walahun wa zinatun Fatafahurum bainakum bil amwali wal aulad. Ketahui oleh kalian semua bahwa dunia ini hanya sebuah permainan yang melalaikan, perhiasan, bermegah-megahan di antara kalian tentang harta kalian dan anak kalian. Cuman perhiasan, permainan yang melalaikan manusia bermegah-megahan dengan harta dan turunan. Bangga, saya orang kaya. Jalan aja sampai songong. Tidak ada orang yang pengen miskin. Hadirin, siapa yang pengen jadi orang kaya ngaco? Saya. Siapa yang pengen kismis? Dia. Tidak ada manusia yang mau kismin. Makanya kalau ada ditakdirkan jadi orang kaya, jangan songong. Itu cuman perhiasan. Yang ketiga, yang namanya harta kekayaan oleh Allah diberikan kepada kita manusia. Ini sebagai ujian. Anda silahkan lihat At-Taghabun ayat 15. Al-malu wal banuna zinatul hayati dunya. Kekayaan yang kalian miliki, anak cucu turunan kalian, itu sebagai ujian buat kalian. Ujian berat apa enteng? Ada yang lulus, ada yang tidak. Bisa nggak kita bawa harta? Jangan sampai kita gara-gara harta jadi sombong. Menganggap rendah orang lain. Masya Allah.
Alhaakumut takatsur hatta zurtumul kalla sawfa ta'lamun. Bermegah-megahan akan melalaikan kalian sampai kalian masuk ke dalam kubur. Ingat, akibat yang diakibatkan dari kesombongan kalian dengan keduniaan tadi, nanti kata Allah akibatnya. Itu ayat ini ibu apa dari anak-anak. Tapi kenapa nggak sadar-sadar? Kadang nganggap hina sama pembantu, nganggap hina ke bawahan, nganggap hina sama sopir. Mereka juga sama dengan kita, cuma nasibnya aja begitu. Kenapa songong-songong amat? Kita mah kadang-kadang punya sopir, nyonya sama tuan makan di restoran mahal, sopir dijemur di parkiran. Mereka pikir sopirnya puasa tiap hari. Mikir dong. Sopir juga manusia biasa, lapar. Kalau Anda nggak mau ngajak makan bareng-bareng, kasih duit dah ber-20.000. Ketoprak 10.000, minum 4.000, 6.000 dikantongin. 12 sekarang mah ketoprak. Oh 12.000. Balik lagi kalau gitu. Iya. Kasih duit 20.000. Mama belum beli, kemarin waktu beli 10.000. 12 sudah naik. Oh udah naik. Togenya yang naik. Iya kali ya. Jadi ketoprak 12.000, minum 3.000, tuh sisanya berapa deh? Goceng. Goceng lumayan bawa pulang, didoain terus tuh nyonya sama tuan. Anda jadi nyonya jangan pada songong sama pembantu. Lagi nyapu pembantu mecahin guci, prak, dimaki-maki, potong gaji. Itu nyonya bukan orang beriman. Emang saatnya pecah nyonya. Pada belagu jadi nyonya, siapa pun ngapain jadi pembantu, nasib aja. Jangan bangga. Masya Allah. Jangan kita menimbun harta untuk membanggakan diri. Anda lihat dalam surat Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladhi jama'a malahu wa'addadah. Yahsabu anna malahu ahladah. Kalla. Layubadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadatul lati tattali'u alal afidah innaha alaihim sodah fi amadim mumamdadah. Neraka wel bagi orang pencela dan pengumpat, juga bagi orang yang menimbun-nimbun harta. Mereka mengira dengan menimbun harta mereka akan kekal abadi dalam dunia. Kalla, sama sekali tidak. Bahkan mereka akan dimasukkan dalam api hutomah. Allah nanya, apakah kalian tahu api hutomah? Karena Allah tahu persis kita nggak bakal bisa menjawab. Allah yang bertanya, Allah menjawab. Yang namanya api hutomah begitu dinyalakan, panasnya langsung jegur, langsung masuk ke dalam hati manusia. Orang yang numpuk-numpuk harta dimasukkan ke dalam tempat, depan belakang tutup, kanan kiri ditutup. Dijalakan api hutomah jegur sampai masuk ke dalam hati mereka. Dan mereka ditusuk dengan tiang yang sangat panjang. Persis kayak kambing guling. Ini mah mentang-mentang bini pejabat gelang sampai diketek. Songong banget. Rakyatnya sakit hati tuh. Anda tertawa silahkan, saya sering ketemu orang begitu kok. Itu bangga. Jadi ustazah guru ngaji gelang sampai tiap jari. Hadirin sekalian. Capek deh. Saya tidak nyindir. Survei membuktikan kenyataan. Itu mereka akan dimasukkan ke api hutomah kata Allah. Luar biasa berat. Dalam At-Taubah 35 Allah berfirman. Pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka. Lalu diteriska dahi mereka, lambung mereka, dan punggung mereka. Sambil emas dan perak yang nyala tadi bicara. Aku ini kekayaan yang kalian tumpuk di alam dunia. Dengar semuanya? Semua di Al-Quran. Makanya ngaji, kaji pakai Al-Quran. Jangan bangga jadi orang kaya. Dunia boleh bangga, mati kekayaan akan numpuk kita. Oleh karena itu, jangan lupa. Kalau Anda punya kekayaan sampai 1 nisab, haul, wajib zakat, Anda lihat At-Taubah 103. Hud min amwalhim sodakotan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta kekayaan mereka zakat. Membersihkan hati mereka, membersihkan kekayaan mereka. Kalau Anda punya kekayaan tidak sampai nisab,
tidak haul, biasa-biasa saja. Nggak wajib zakat, cukup bersedekah. Kapan? Di mana? Berapa persen? Anda lihat Ali Imran 134. Walladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Namun yang namanya zakat, yang namanya sedekah, ada yang diterima, ada yang tidak oleh Allah. Yang diterima oleh Allah syaratnya 5. Yang pertama, wa in tuhfuha wa tutuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kamu sembunyikan sedekahmu, kamu berikan kepada fakir miskin, nilai pahalanya lebih baik bagi kamu. Al-Baqarah 271. Yang kedua, jangan mengungkit-ungkit. Anda lihat Al-Baqarah 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Kalladzi yunfikuna ria'an nas. Hei orang yang beriman, jangan kamu mengungkit-ungkit dan menyakiti hati orang yang menerima seperti orang yang bernapakah tapi dengan ria. Yang ketiga, memberikan yang terbaik baru diterima oleh Allah. Anda lihat Ali Imran 92, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibun. Kamu tidak akan mendapat pahala yang sempurna di sisi Allah sehingga memberikan sesuatu yang kamu sukai, yang kamu senangi, yang kamu cintai. Syaratnya yang keempat, kalau pengen diterima zakat dan sedekah kita harus sambil tersenyum. Walladzina yunfikuna amalahum fi sabilillah summa la yutbi'unafaqum mannan wala adza lahum ajrum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Al-Baqarah 262. Dan syaratnya yang nomor 5, yang berhak menerima zakat dan sedekah fakir miskin. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin fi sabilillah wa ibnis sabil. Jadi kata Allah, yang berhak menerima zakat dan sedekah kalian fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, budak belian, kemudian orang yang berhutang di jalan Allah, kemudian guru-guru ngaji yang kesusahan, dan ibnus sabil. Jadi inilah siapa yang menumpuk harta, nauzubillah min dalik, makanya jangan Anda numpuk harta. Iya, itu dia tausiah Mama untuk tema kita di pagi hari ini tentang celaka bagi penimbun harta. Anda yang di rumah 5655676 atau 5655680 sudah bisa dihubungi sekarang buat yang ingin curhat melalui telepon, melalui Skype. Silakan di-add dulu ID kami di mamaaa.beraksi. Ibu-ibu juga masih bisa bertanya nanti. Dan di segmen 2 nanti kita akan bersama-sama dengan Ustadz Subki. Kita undang dulu Ustadz Subki. Silakan. Iya, ini dia Ustadz Subki dari Bogor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya. Kapan Kiai? Iya, apa kabar? Alhamdulillah. Dari mana nih? Dari rumah. Oh, dari rumah. Alhamdulillah. Dari Nyampe di tadi. sini. Ya, baik, nanti Anda di rumah juga bisa bertanya ke Ustadz Subki, ibu-ibu yang di sini juga bisa, tapi kita harus break dulu sebentar dan kembali lagi tentunya tetap di sini di Mama dan A. Beraksi. Insya Allah, insya Allah, insya Allah ada solusinya. Insya Allah, insya Allah, insya Allah, Allah beri jalan. Baik pemirsa, sekarang kita lanjutkan lagi Mama dan A. Dan masih ada Ustadz Subki Al-Buguri. Kita masih membahas tema tentang celaka bagi penimbun harta. Baik, masih ada majelis taklim yang belum diabsen, yaitu majelis taklim Rahmatullah Tasikmalaya. Waalaikumsalam. Dari Rahmatullah ada berapa orang? Mau pulang ke 41 ya. Nanti habis dari sini langsung pulang ke Rahmatullah. Alhamdulillah. Tapi mending jangan pulang-pulang deh. Iya. Iya, ini satu di kota Tasik juga? Iya. Oke, cuma beda majelis taklimnya aja. Oke, yang berikutnya yang terakhir adalah majelis taklim Ibatur Rahman Bekasi. Waalaikumsalam. Bekasinya di mana, Bu? Pondok Kopi. Dekat PIK ya? Dekat jauh ya? Ke Bekasi. Stasiun busway ya? Tapi belok kanan ya, Bu? Iya, iya. Berapa orang dari Bekasi, Bu? 60 orang Bekasi semua ya. Alhamdulillah. Ya. Baik, ada yang ingin bertanya sekarang sudah dibuka 5655676 atau 5655680. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya dulu ke Ustadz Subki. Sebentar ya, penelpon ya. Atau diterima telepon dulu? Terima dulu lah. Terima dulu ya. Oke. Halo, assalamualaikum.
Gak apa-apa Ibu kalau mau jawab. Waalaikumsalam ya. Jadi waalaikum gitu doang ya. Assalamualaikum Mbak. Mbok. Bu, Pak. Masuk. Pakai aja sendalnya, gak apa-apa ya. Emang belum dipel juga kok ya. Oh, dia ngasih kesempatan buat kita. Oh, ini ada nih. Halo Ibu. Assalamualaikum. Oh, mungkin Ada dia lagi sinyal kali dia. mungkin dia lagi marah, diem aja ya. Halo. Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu siapa Bu, dari mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu siapa dari mana? Ibu? Ibu siapa? Waalaikumsalam. Ibu siapa? Dari mana? Dari Papua, Pak. Dari Papua. Oh iya, silakan. Silakan Ibu, Papua pantesan jauh ya, lama ya. Silakan Bu, Papua. Mas, begini mau nanya. Di luar tema dikit, tapi mungkin ada kaitannya. Oke. Saya pernah janji ke kakak saya. Ya silakan Ibu. Janji ke kakak saya. Janji untuk bertanya kali. Bahwa saya tidak akan mengulangi lagi. Kalau ada rezeki mau naikin haji. Ya terus, Bu. Saya untuk menjaga tanah saya. Ya. Tapi ternyata tanah itu dijual diam-diam. Oleh? Pada saat saya ingin ngejual, ternyata tanah itu dia sudah jual. Oke. Untuk menagih kembali uangnya, kayaknya kakak saya itu nggak bisa. Ya. Tapi gimana dengan niat saya, ya udah tanah itu saya ikhlaskan, tapi Nggak jadi anggap naikin saja haji. itu uang ongkos naik hajinya hilang gitu, ya. Mas. Gimana? Saya punya niat, punya nazar. Kalau tanah dijual dan laku mau berangkatin haji kakak saya, cuman dijual sama siapa? Sama kakaknya itu. Ya udah, duitnya sama dia jangan dipikirin. Kalau duitnya sama Anda dipikirin. Cuman pertanyaan tanah siapa yang dijual? Ya kan? Tanahnya dia, iya. Tanah saya, Mas. Tanahnya dia. Tanah saya. Dia minta tolong kakaknya jagain karena dia jauh. Tapi begitu dia mau jual, udah dijual duluan. Pagar memakan tanaman. Jadi kakak Anda berdosa walaupun saudara kandung Anda tidak ada kewajiban membayar nazar Anda. Sudah makan semuanya, bahkan dia harus bayar Anda. Iya. Begitu Ibu, Papua. Iya. Oke. Iya, terima kasih, Mas. Ya, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Iya, itu Emang namanya banyak yang begitu. pagar makan tanaman ya. Banyak yang begitu. Iya. Kalau kita bisa di mana, di Jakarta, di daerah kita punya tanah atau apa sawah, titip ya, itu dimiliki. Iya. Kebanyakan. Iya. Walaupun tidak semuanya. Begitu bukan? Iya. Bukan. Iya. Saya diamanahkan oleh orang tua saya untuk tidak pernah menjual tanah di samping rumah saya. Sampai sekarang saya nggak jual-jual. Lah iya tanah orang belum mah. Mau digebukin kong benih gue kalau dijual ya. Ini ngeri ya, karena ini adalah merupakan salah satu tanda kiamat. Ya. Kalau seorang yang biasanya amanah aja udah jadi khianat. Iya, begitu ya. Ini kita kembali ke tema mengenai menimbun harta. Kan sama-sama menyimpan nih, nabung juga menyimpan. Terus perbedaannya di mana? Orang yang menabung kan harus untuk mempersiapkan masa depan. Bedanya dengan menimbun harta itu apa, Ustaz? Baik, Mah. Saya izin nyampein. Sok, silakan berdiri. Oh, Saya berdiri. izinkan. Iya. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Para pemirsa Indosiar dan ibu-ibu dari seluruh Nusantara ya, dari dunia sampai rahmatullah. Iya. Alhamdulillah. Ini saya sama mama ini balapan. Pulang dari Mekah, beliaunya jalan, sayanya nyampe. Alhamdulillah dengan izin Allah. Ini saya doain juga. Bisa berangkat. Apa doanya? Belum kelar. Banyak tuh yang doanya belum Iya, selesai iya. udah diaminin ya. Bisa dibawa sama mama ya. Amin. Jadi masalah nabung sama nimbun harta. Sebetulnya gini, kita punya harta jadi orang kaya tuh nggak masalah dalam Islam. Tadi mamah juga udah nyampein. Bahkan ulama-ulama kita terdahulu kalau ngarang buku, itu ditimbangnya sama emas.
Bayangin kalau dia mengarang buku atau kitab mujalladat dan kulit dulu covernya aja tuh tebel-tebel. Kalau 12 jilid Koper ditimbang lah, jangan iya. koper. Iya. Kata ibu-ibu bingung. Oh iya koper ya kan. Orang Bogor biasa mah. Cover. Ya. Covernya Bu. Iya. Ini di tas bacaannya gitu. Itu kalau di segini 12 jilid berapa kilo emas. Tapi misalnya Syekh Abdullah bin Mubarak itu setiap tahun dia zakat itu berapa miliar. Jadi nggak masalah kita jadi orang kaya. Yang nggak boleh adalah saat kita di sini adalah al-mukatsarah. Tadi Mama udah nyampein juga ayatnya alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Di sini adalah yang nggak boleh saat kita ngumpulin kemudian kita membangga-banggakan harta itu kepada orang lain. Kita tadi Masya Allah ya. Itulah. Ya. Sok tingali gitu ya. Iya. Tah ya. Ya, nanya juga miring. Nggak taunya mungkin antingnya 2,5 kilo sebelah sini. Yang nggak boleh adalah berbangga dengan itu, dengan harta, dengan anak, dengan apa yang kita punya. Padahal itu adalah merupakan titipan Allah. Tapi kalau ada orang yang pengen tampil, terlihat atharon nikmah, bahwa Allah udah cukupin nikmat, orang itu kaya, pakai yang sewajarnya dia pakai yang bagus. Jangan sampai kemudian kelihatan seperti orang susah. Dia harus menampilkan atharon nikmah, artinya bekas nikmat. Adapun menabung ya kalau dia memang buat umroh, buat haji, buat anaknya sekolah, itu beda dengan orang yang menimbun kemudian membangga-banggakan harta. Dan ada satu lagi ya mah, menimbun yang memang haram dalam Islam. Apa yang disebut dengan muhtakir orangnya, ihtikar perbuatannya. Apalagi Imam Syafi'i mengatakan kalau dalam hal makanan itu sangat-sangat dilarang. Ada yang mengatakan kalau selain makanan boleh. Tapi kalau kita lihat kayak nimbun bensin. Solar. No, di Sumatera susah banget nyari solar. Iya. Dan dia akan jual saat harganya kemudian orang butuh akhirnya mestinya 10.000. Ustaz, ngomong sama Marwoto suka nimbun di ya. Nimbun lemak ya. Sama saya gitu. Nimbun lemak ya. Jadi ini adalah sesuatu yang haram. Jagung ada panen lagi murah, dia beli dalam keadaan murah. Nanti ya dia jual pada saat orang lagi butuh jagung. Dia keluarkan. Ini adalah muhtakir yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, la yahtakiru illa khati'un, rawahu Ahmad. Tidak akan seorang itu menimbun makanan dan lain sebagainya yang dibutuhkan orang kecuali orang itu adalah orang yang berdosa atau orang yang bersalah. Bahkan dalam hadis lain Allah akan memukulnya. Bayangin kalau Allah yang mukul langsung. Ibu dipukul Mike Tyson aja kan gak kebayang, betul? Ini Allah langsung dengan alat pemukul yang sangat dahsyat dipukulkan buat orang itu. Naudzubillah min. Ya. Kalau nabung mah ya pasti ya adalah untuk kebutuhan kita, untuk anak kita, atau mungkin saya mau berangkatin saudara-saudara saya nanti umroh. Saya mau berangkatin atau mau sekolahin anak-anak yatim dan duafa. Saya simpen makan misalnya bisa 20.000, dia kurangin ketoprak 12.000. Iya benar ya 12.000. Tapi jadi gini deh, kalau nimbun ditumpuk harta sementara orang banyak sangat membutuhkan sampai kekurangan. Kita nyimpan banyak biar dijual nanti lagi mahal, itu nimbun. Beda. Iya. Oke, baik, ini sudah ada Skype sepertinya bisa ditayangkan yang ingin bertanya langsung ke Mamah atau ke Ustadz Subki Al-Buguri. Halo, assalamualaikum Pak. Iya Bapak, senyumnya udah manis begitu. Assalamualaikum Pak. Pamer kumis nih. Kumis tipis biasa. Ya, dia malu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak di mana? Halo. Halo Pak. Dengan siapa Bapak di mana? Ya Mama. Pak. Dengan Siapa? Siapa Pak? Setiawan. Di mana Setiawan? Di Depok. Depok. Silakan. Padahal deket ke rumah mamah ya. Iya. Silakan Pak. Dia udah melengos Pak. Ya. Pak, udah kelihatan kumisnya tuh. Iya. Iya dong. Iya Pak, jangan deket-deket. Dia kayak lagi kayak lagi ngelongok ikan mas koki gitu ke akuarium. Langsung Pak Setiawan. Ya, Ma mau tanya Ma di luar tema Ma, boleh Ma? Mau nanya di luar rumah. Iya. Sok. Ayo Pak Setiawan.
Di luar tema mah. Iya. Iya. Gue juga ikut deket-deket dah jadinya, ya. Silakan, Pak. Ya. Ini mah saya kan baru berumah tangga nih mah. Pengantin. Ya. Baru berumah tangga. Iya. Dia ngapa deket-deket ya? Iya. Takut hidungnya nggak kelihatan ya. Iya terus Pak Setiawan. Kita nunggu nih. Ya. Terus ini mah kadang kan kalau misalkan ada saya sama istri saya kan memang baru apa? Nikah. Baru kenal. Ah. Ya. Nah. Terus kan ada hal-hal misalkan ada yang dilakukan istri saya kasih tahu gitu mah. Bagusnya gini gitu. Terus setiap dikasih tahu istri saya tuh nangis mulu mah. Pertanyaan Anda. Ya. Pertanyaannya, Pak Setiawan. Jelalatan mulu Apakah mah. saya sama gitu? Soalnya kan sampai bikin nangisnya sampai terseduh-seduh mah. Oke. Oke, rupanya Anda belum mengenal dekat dengan istri Anda, dijodohin, begitu nikah, kalau yang suami tidak suka dikasih tahu, nangis terseduh-seduh. Rupanya istri Anda perempuan cengeng. Tidak punya mental yang membaja. Boleh jadi dia ini anak satu-satunya. Boleh jadi anak paling gede. Boleh jadi bontot. Jadi banyak alasan kenapa dia cengeng. Anda tanya sama keluarganya, coba Anda beradaptasi. Begitu Setiawan. Tapi saya diamin aja atau gimana mah selanjutnya mah? Anda resiko nikah dengan dia. Suami kewajibannya membimbing istrinya, oke? Oh, Pak Setiawan kayak udah mau nyerah. Bagaimana selanjutnya ya? Lalu baru kali berapa hari aja baru sama kumis. Dia dikasih tahu kan nangis terus gitu mah. Jadi kadang saya merasa bersalah juga kok sampai nangisnya kayak gitu mah. Padahal dikasih tahu yang ya menurut saya kan benar gitu. Ya. Mana sih istrinya mana sekarang? Enggak. Dia makanya nengok-nengok istrinya tuh muter Iya. aja. Makanya dia Istrinya ada nggak nanyain sekarang, Mas gitu. Setiawan? Istrinya ada nggak? Jadi yang namanya rumah tangga Setiawan ada 4 T yang dibutuhkan. Tahabub, ta'awun, kemudian tasawur, ta'ati. Saling mencintai, saling menolong, saling bermusyawarah, saling memaafkan. Oke Setiawan? Oke Setiawan ya. Selamat berjuang, jangan Iya. cengeng. Lu gede badan doang. Iya. Maju. Oke. Senyum aja sekali. Ya. Manis Gitu dong. senyumnya. Oh iya. Kasih taunya begitu. Berarti salah ya Pak ya? Ya. Yeah. Iya. Waalaikumsalam. Jadi- Ya. Dia ngasih taunya suka begini sama bininya. Telepon lagi Iya. Ya ntar Ya. nelfon lagi Oke. ya. Ntar ya habis zuhur ya. Iya. Di acara lain ya. Iya. Sebenarnya kan masalah pembahasaan. Mungkin karena Iya. baru nikah ya. Belum tahu persis Belum tahu gayanya. bagaimana sifatnya, ya kan? Sehingga yang Apalagi satu dia bilang juga kan dijodohin. Sebenarnya kalau cara atau bahasanya yang digunakan bagus, insya Allah Mungkin dia sambil bisa dibelai, paham. dia Iya. sambil dikecup, kagak ngape-ngape. Iya. Begitu. Iya. Sambil muter ya puyeng begitu. Mung, jangan begitu Mung. Iya. Mungkin ngasih taunya pelan-pelan, misalnya istrinya suka ngiler. Kan ada, mah tidurnya nggak usah miring gitu. Dongak aja dia ngorok ya. Saya Oke. yakin yang diomongin Abdel pengalaman pribadi. Del, Iya. Abdel, Ya. atau mungkin nggak usah diomongin. Ah. Gitu. Kalau memang dia begitu, tidurnya kan malu. Ah. Ganjel aja sama bantal langsung. Iya. Kita kasih Direkam tatakan. aja. Besok pagi kasih tahu nih hasil lo Udah, semalam. nanya, no. Oke baik, kita harus break dulu ternyata sebentar. Nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Mama dan A. Pemirsa kita lanjutkan lagi Mama dan A. Dan kita masih membahas tema tentang celaka ya bagi yang menimbun harta. Dan juga masih bersama Ustadz Subki Al-Buguri. Ya, sekarang saya akan berikan kesempatan kepada ibu-ibu. Siapa yang mau nanya, Bu? Siapa yang mau saya? Yang mana dulu ya yang mau saya? Dari sini? Dari Bojonegoro, ono? Mau nonyo? Monggo. Sing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Syafaatul Qadari. Saya dari Majelis Taklim Al-Fatimah Kabupaten Bojonegoro. Nggih. Curhat dong, Mah. Iya dong. Yang saya tanyakan, Adalah. mana yang lebih utama di hadapan Allah? Orang jahil, bodoh, tapi dia bersifat pemurah, dengan orang yang ahli ibadah, tapi dia kikir. Demikian jawabannya, saya ucapkan terima kasih. Nggak ada yang enak Wassalamualaikum pilihannya, ya. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Orang bodoh tapi pemurah. Saya yakin dia pasti rugi terus. Nggak bisa ngitung. Bodoh. Karena ilmu nomor 1. Orang yang rajin ibadah tapi koret. Artinya dia STMJ. Sholat terus maksiat jalan. Karena kikir itu perbuatan setan. Anda lihat Al-Baqarah 268. Kikir itu diajak oleh setan. Biar manusia takut miskin. Sementara Allah menjanjikan keberkahan. Jadi tidak ada pilihan yang benar. Apapun yang Anda katakan. Bodoh, baik, salah, belajar. Bodoh itu penyakit hati yang tidak terasa. Bisa sembuh dengan ilmu. Dengan pengetahuan. Dengan belajar. Orang sudah bilang. Kalau jadi orang bodoh jangan kata toloyo. Bodoh alewo. Kalau bodoh kata toloyo dia bodoh tapi dia aja sok pinter. Orang juga belenek lihat dia. Rajin ibadah tapi koret. Berarti dia tidak mengamalkan ibadah yang dia lakukan. Ya. Semuanya salah dalam Islam. Gitu Ibu, kata toloyo. Oke, Jadi Ibu. nggak ada yang abdol, Mah. Ada abdol. Nggak ada yang lebih bagus. Semuanya minus. Sebenarnya kalau memang rajin ibadah kan harusnya berdampak kepada kehidupan. Makanya. Gimana kok bisa orang Nggak rajin bangun ibadah juga. tapi tidak Sok. berdampak? Ya, tadi kan katanya orang berilmu. Sementara Allah berfirman, innama yakhsallaha min ibadihil ulama. Ya, seorang alim, artinya seorang yang punya ilmu itu pasti adalah orang yang takut kepada Allah. Yang takutnya kemudian menjalankan perintah Allah. Sifat pemurah adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Pemberi. Kita tahu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maka kalau dia seorang yang berilmu, makrifat Allah, dia akan meneladani sifat mulia dari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala untuk jadi pemurah. Dan memang paling penting ada orang bodoh, dia nggak tahu bahwa dia itu bodoh. Ini parah. Itu parah. Lebih parah lagi, orang itu bodoh tapi dia merasa pintar. Itu namanya sotoy. Itu sotoy. Kata Ya. toloyo. Ya. Ibu tahu sotoy? Soto Itu yang babai. suka. Soto si otoy. Soto Jadi babai. orang Arab bilang jahil murakkab. Bodoh pangkat 2. Udah nggak punya ilmu tapi so tahu. Ini begini. Setiap ditanya dia jawab. Tapi ada bodoh yang bagus. Kalau dia bodoh, dia tahu bahwa dirinya bodoh. Dirinya kurang, dirinya nggak paham. Dirinya membutuhkan ilmu. Kemudian dia mau mencari ilmu. Karena dia tahu bahwa al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya yang akan menerangi jalan. Dengan ilmu, cuman minum pakai bismillah aja kita udah dapat banyak kebaikan. Betul nggak, Bu? Ada orang yang nggak tahu sama sekali beramal, walaupun benar nggak ada nilainya di sisi Allah, karena dia beramal kebetulan, bukan beramal pakai Ilmu. Oke, ya begitu Ibu Bojonegoro. Iya. Wassalamualaikum Kak. Oh iya. Sudah tadi mau lagi. Sudah tadi deh, jangan bolot. Iya. Malum saya kata toloyo. Ya. Kata toloyo. Kata toloyo. Iya, baru lagi tuh Taunya vocabulary. satu. Ah, Kata toloyo. kata toloyo. Iya. Oke, baik. Yang berikutnya siapa lagi yang mau bertanya, Bu? Siapa mau nanya? Dari Tasik, dari Saridan. Ya, Ibu, H sama R doang ya. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, Saya dari Eti Tismayati Iya. dari Majelis Taklim Syahidan Kota Tasikmalaya. Iya. Curhat dong, Mah. Iya. Satu, saya sangat bangga dengan Mama yang Dua, saya menjelang usia senja semakin Bukan menjelang, tahu udah senja. Udah senja, ya. Langsung Menjelang pertanyaannya, Bu. masuki. Baik, Bu, langsung pertanyaannya. Iya, waktunya sempit ini, Bu. Langsung tapi pertanyaannya. masih gagah ya Mama. Iya. masih bergaya dan berjasa bagi kaum wanita. Iya. Gaya. Satu itu. Iya. Apa Ibu, resep Bu, hidup sebentar. Mama? Jam juga gedenya sama sama saya. Ini jam gunen. Jam gunen itu. Beli hari Minggu, mati hari Senin. Iya.
Kalau ini gupak. Tapi ke wanita bisa meniru mama. Iya. Yang kedua, lebih abdol mana orang yang kaya bolak-balik naik haji sementara di lingkungannya masih banyak anak-anak fakir miskin, anak-anak yatim yang masih bodoh. Yang lebih baik haji berangkat, fakir miskin urusin. Soalnya gue mah haji nggak gratis, tahu? Bener nggak? Ada orang yang bolak-balik naik haji, sementara di lingkungannya banyak yang naik becak gitu ya. Jadi lebih baik memfasilitasi pendidikan. Iya, baik. Dibanding dengan Oke, pertanyaannya tercatat ya. Ustaz, Silakan Pak silakan. Ustaz. Ada orang bolak-balik naik haji tapi lingkungannya masih aja kekurangan. Dia kenapa bolak-balik? Jangan-jangan nggak tahu kali. Iya. Masya Allah ya. Jadi begini, tadi Mama sebenarnya udah jawab. Yang bagus tuh dua-duanya. Iya kan? Itu kan sama aja pertanyaan. Lebih bagus makan singkong kenyataan apa makan roti ngimpi? Bagusnya kan roti kenyataan. Iya. Artinya bagusnya saat dia juga bisa charge Haji, fakir iman miskin dia. urusin. Dan fakir miskin juga. Makanya Mama tadi kan bilang begini, saya bolak-balik haji, fakir miskin diurusin. Kenapa? Saya haji gratis, nyongkosin orang, ngapain gue nggak berangkat, rugi tahu. Tetangga saya yang fakir miskin diurusin, anak yatim gue urusin, haji berangkat. Iya, jangan Benar. sampai anak yatim dikumpulin doang. Enggak, di kita mah begini, usapin, Iya. dikasih duit kagak. Ngarang. Karena ada hadis, kalau hati kita keras, mau lembut, kata Nabi Paliam sahra saliatim, hendaklah dia usap pala anak yatim. Cuman diusap doang. Sampai tipis palanya. Itu kan kalimat majazi, Iya. bukan hakiki. Maksudnya diusap Maksudnya. itu berikan kasih sayang, kasih duit, kasih Kasih baju, makan. kasih sekolah. Begitu, jangan diusap doang, ada kasih duit, ngarang. Oke? Oke, Bu. Iya. Cieti. Waalaikumsalam. Ya. Mah yang ngongkosin siapa, Mah? Saya juga mau itu diongkosin. Ada yang mau tahu aja. Akan break dulu sebentar, nanti kita akan kembali lagi tentunya tetap di sini di Mama dan A. Insya Allah, insya Allah, insya Allah ada solusinya. Insya Allah ada solusinya. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Mama dan A. Masih bersama juga Ustadz Subki dan kita masih membahas tema tentang celaka bagi yang suka menimbun harta. Iya, ibu-ibu silakan kerudungnya dibenerin yang miring-miring. Sehabis cukicak-cuk ya. Nengok nenek. Iya. Orang yang nggak miring jadi miring. Iya. Dibetot. Iya, oke, 565 5676 dan 565 5680 masih dibuka, tapi sekarang giliran ibu-ibu yang hadir di sini. Siapa mau nanya, Bu? Siapa mau nanya? Silakan dari Rahmatullah. Yang ingin bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neni dari Majelis Taklim Rahmatullah Tasikmalaya. Iya. Curhat dong, Ma. Iya dong. Maaf, Mama, mau tanya. Pada saat kami melahirkan anak, dulu kami tidak mampu untuk berakikah, Ma. Tapi pada saat umur anak sudah besar, kami bisa berakikah dengan umur anak sudah 7 tahun. Tapi kami lupa lagi, Mama, berapa gram rambut pada saat bayi digundul saat 7 tahun yang lalu. Harus bagaimanakah sedekahnya itu? Ya. Standar yang harus diberikan. Kullu mauludin rahidatun biaqiqati tudbahu yaumas sami wa yulaqu yusama. Setiap bayi yang lahir tergadai dengan akikahnya. Yang dipotong 7 hari habis kelahirannya, dicukur rambutnya, diberikan nama. Artinya kalau orang tuanya mampu anak 7 hari akikahin. Tidak mampu hari ke-7, kelipatan 7. Hari ke-14. Hari ke-21. Kalau dia tidak mampu juga, berapa usia Anda sekarang? 30, 40, 60, 70, belum akikah. Boleh jadi orang tua kita orang susah. Atau orang tua kita kaya mengerti hukum agama, harus membayar akikah. Hutang sama manusia wajib dibayar. Apalagi hutang sama Allah. Silahkan potong akikah sekarang. Ibu bilang, dulu anak saya waktu lahir saya hidup susah. Rambutnya dicukur tapi nggak sedekah. Oke.
sebagai tanda bersyukur kepada Allah punya anak sehat, orang lain pengen punya anak juga susah. Kira-kira saja dulu rambut anak Anda berapa gram, lihat harga emas di pasar sekarang berapa, kalikan. Jadi jangan ngukur waktu lahir. Koret amat lu, Nen. Oke, Ibu Neni. Terima kasih Mama. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Satu orang lagi dari ibu-ibu. Siapa yang mau nanya, Bu? Dari Bintara. Ada yang mau nanya lagi? Silakan. Ini anak Patara semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Mas Uda dari Majelis Taklim Ibadur Rahman Bekasi. Ya udah. Saya mau nanya Mas. Mas udah Mas gitu ya. Udah. Gini Mas, saya kan punya saudara Mas. Ya gue juga Suaminya kawin terus Mas. Tapi dia udah nerimain suaminya kawin terus. Cuman suami ini nggak adil Mas bagi waktunya. Kalau malam di rumah istri yang muda terus, yang tua nggak pernah dipulangin, pulangnya siang doang. Oh, takut ngeliat matahari ya. Kalau yang muda angetan kali dia. Jadi ketemunya. Pertanyaan Mas, udah apa? Gimana hukumnya buat suami itu Mas? Silakan ada laki-laki jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita pulang dulu ya. Iya. Kalau malam adanya di yang muda, kalau siang curang kata yang tua udah kisut. Iya. Terus kerjanya kapan itu dia? Iya. Oke, ya. Termasuknya zalim. Ya. Dengerin Among. Zalim itu kan ada 3. Ada zalim kepada Allah, ada zalim kepada diri sendiri, ada zalim kepada zulmul abdi li ghairihi min makhluqatihi, kezaliman hamba kepada makhluk yang lain. Apalagi di sini adalah istrinya yang Allah perintahkan untuk muasyarah bil ma'ruf, untuk bergaul dengan istri kita dengan cara yang baik, sesuai dengan kadar yang ma'ruf di daerahnya. Ustaz, ngadepnya ke Marwoto biar dengar dia. Iya. 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 Marwoto. Baru pulang ya. Baru pulang dari yang muda. Jangan-jangan kita pergokan. Jadi seperti itu ya. Itu adalah kezoliman kepada istri yang seharusnya kita berbuat baik. Seteguk air aja kita kasih minum, ya. Karena itu adalah merupakan perintah Allah untuk memberikan nafkah. Maka itu adalah merupakan sesuatu yang akan bernilai di sisi Allah. Ma'jurun indallah. Tapi kalau dia melakukan kezaliman, gak adil dalam waktu. Nabi aja istrinya lebih dari 1. Itu kalau mau perang, dikur'ah. Dikocok siapa yang ikut. Gak boleh Nabi ngajak Aisyah terus. Sebab kalau ngajak Aisyah, dia harus ganti malam yang untuk istri-istri yang lain. Dikur'ah. Tapi kalau udah hasil kur'ah, misalnya peperangan sebulan, 2 bulan, yang lain gak minta. Atau nggak boleh minta ganti karena itu memang sudah dilakukan dengan cara yang adil. Karena Islam mengajarkan keadilan, bukan kezoliman. Kasihan kalau kemudian dia tidak mendapatkan kasih sayang. Begitu Marwoto, dengar? Mas udah? Ya. Oke. Gitu. Ya, begitu Mas udah? Ibu Mas udah? Ya udah. Ya udah. Ya Mas, kalau gitu ya. Oke, baik. Yang berikutnya siapa lagi yang mau nanya, Bu? Siapa yang mau nanya? Ini dari ibu-ibu ragu-ragu karena siapa yang mau saya tadi. Iya. Ibu mau nanya? Atau mau jawab? Oh, mau nanya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arum mah dari Majelis Taklim Nurul Amanah Depok. Saya mau nanya masalah warisan mah. Pas orang tua kita meninggal tuh mah, berapa lama paling lambat kita membagikan warisan mereka? Kalau anak-anaknya sudah pada nikah semua, jangan sampai 1 tahun. Khawatir ada ahli waris yang keburu meninggal juga. Oh gitu mah. Terus hukumnya buat orang yang suka nahan warisan kita tuh gimana mah? D-O-D-O-S-A-S-A. Dosa. B-U-B-U-D-I-D. Pintar, ya. Oke. Makasih banyak, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pemirsa, kita harus break lagi sebentar. Nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Mama dan A. Berhasil. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah ada solusinya. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Allah beri jalan.
Pemirsa, kita lanjutkan lagi Mama dan A. Dan masih juga bersama kita Ustadz Suki Al-Buri. Ya, masih ada kesempatan untuk ibu-ibu yang hadir di sini mau bertanya. Siapa yang mau bertanya, Bu? Saya. Siapa mau nanya? Saya. Bojo ada lagi yang mau nanya, Negoro? Ya, boleh. Pinjam mic-nya. Oh, berarti Bojonegoro istrinya negara ya, Del? Iya. Nyonya negara berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bojo. Saya Lisa Inawati dari Jamaah Taklim Al-Fatimah Bojonegoro, Jawa Timur. Mau tanya, Mah. Iya. Di RT kami kan ada pertemuan rutin tiap bulan. Itu kan ada simpan pinjam. Jadi kita menabung tapi uangnya dipinjamkan terus ada bunganya. Nanti tiap tahun dibagi. Itu bunganya itu gimana, Mah? Kalau itu mah kayak koperasi Bojonegoro. Yang namanya hasilnya semua milik bersama anggota daripada pengajian tadi. Boleh. Yang salah itu buat milik pribadi. Yang salah di pengajian. Tabungan 10% potong. Haram, duit orang tahu. Arisan potong 10%. Haram, duit orang. Gitu. Habis piknik ke Demak. Sisanya dikantongin sama ustadz atau ustazah. Haram. Duit Untung orang. saya nggak bawa kantong, Mas. Banyak begitu. Kita mah jadi kalau itu kelebihannya bukan bunga. Itu kelebihan sebagai dan terima kasih milik bersama diperbolehkan. Oke. Terima kasih, enaknya, Ma. enaknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Enaknya menggunakan istilah bagi hasil, gitu ya kan? Mungkin ibu ambil panci, misalnya kan? Boleh al-bai' bisaman ajil, atau ada akad murabahah yang lebih memberikan ketentraman buat kita. Udah gitu dibagi lagi kepada kita yang berada di jalan-jalan pakai duit majelis. isu boleh. Kayak uang iuran lah kalau itu mah ya. Iya. Gitu ya. Boleh. Bu. Iuran Oke. anggota. Iya. Misalnya sebulan 5 juta ya kan. Iuran anggota 5 juta Ya ya. kan mau Nggak terlalu dikit. liburannya bareng-bareng umroh ya Iya, kan. iya. Oke ya. Baik gitu ya Bu, Bojonegoro. Iya, maka kita kembali lagi ke tema mengenai menimbun harta. Nah, yang celaka itu yang seperti apa jadi sebenarnya, Ma? Orang yang nimbun harta biar dibilang kaya, bangga dengan kekayaan, kemudian dipamerkan sama orang. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa addada. Neraka wel bagi orang yang ngumpat dan tukang nyela orang. Neraka wel bagi orang yang numpuk-numpuk harta. Mereka mengira mereka akan kekal di alam dunia. Kalla. Sama sekali tidak, kata Allah. Bahkan mereka akan aku masukkan ke dalam api hutomah. Tahukah kan api hutomah? Begitu nyala jelebur sampai nancap dalam hati. Mereka tutup depan belakang kanan kiri. Mereka dipanggang dengan kayu yang panjang. Persis kayak kambing kuning. Hati-hati. Jangan suka mencela. Jangan suka ngumpat. Jangan Anda menimbun harta karena kanti jadi kambing kuning. Iya. Silakan Ustadz ditambahkan. Iya. Kalau tadi juga saya sempat nyampein ya, firman Allah Subhanahu wa taala bahwa orang tuh ngumpul-ngumpul harta hatta zurtumul maqabir, sampai masuk kubur. Di sini mungkin kita bisa pakai semuanya, tapi kalau udah dikubur, saya pernah baca awal pertama yang hancur, ya, kemudian sedikit-sedikit hancur, dan manusia itu umumnya, kecuali banyak orang soleh, para nabi yang jasadnya tidak hancur karena kesolehan dan ketaatannya, ya, kayak para nabi syuhada Uhud. Itu makamnya pernah kena banjir, ya, kemudian terlihat jasadnya masih lengkap setelah 1400 tahun. Ya, tapi kalau kayak kita, paling nanti di dalam kubur yang tersisa dari manusia adalah, maaf, Ibu, tulang tungging. Tulang ekor. Tulang ekor. Tulang tungging. Dipakai buat nungging. Bahasa Indonesia yang buruk itu. Ibu, Bu, punya ekor? Punya ekor? Punya. Sebetulnya manusia punya ekor, ya. Cuman dia mereduksi, subhanallah. Jadi sapi, kambing, waktu awal pertama sama manusia itu di awalnya itu sama-sama punya. Kemudian manusia mereduksi, tapi itu nanti akan tetap ada. Cuman sepotong ekor atau kalau binatang manjang. Iya.
Kalau manusia manjang, ada yang berbuntut. Manusia manjang ke saya, iya. Oke, iya. Walaupun AA gantengnya kayak gini, tapi kalau ada ekornya, jadi ganteng kayak gitu. Iya. Nah, jadi Bu, apa sih yang kita mau bawa? Ya. Ya kan? Selain dari harta yang banyak yang kita punya, kita nafkahkan di jalan Allah. Iya kan? Oke. Tadi saya ngobrol-ngobrol sama Mama, udah yang penting ya jangan jadi pendusta agama, fakir, miskin. Orang yang ada di sekitar kita tercukupi makan minum mereka, tidur mereka tenang, nyaman, tenang, aman dan tentram. Mudah-mudahan harta kita mengekalkan kita. Bukan harta yang menghancurkan seperti Korun, Fir'aun dan lain sebagainya. Naudzubillah min zalik. Ya, baik, terima kasih Ibu-ibu yang sudah hadir di sini semua. Mudah-mudahan nanti pulang selamat ke tempat masing-masing, terutama yang ke Rahmatullah. Mudah-mudahan selamat dan bisa kasih kabar buat sanak familinya kalau udah nyampe di sana. Mau naik bis baca doa sapar yang banyak ya. Ada pesan satu. Begitu sampai Rahmatullah, SMS kami. Nah, Nabawi terima kasih juga sudah hadir di sini. Kaget juga, saya di Rahmatullah Pak Ustadz. Ustadz Subki juga terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih. Iya, baik pemirsa, mohon maaf kalau ada salah-salah kata di pagi hari ini dan insya Allah besok kita masih bisa ketemu lagi, tentunya tetap di sini di Mama dan AA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.